Shalom, dalam suasana ibadah doa pada malam hari ini, saya ingin menyapa kita dengan satu tema firman Tuhan, takut yang benar. Untuk memahami apa itu takut yang benar, saya ingin mengangkat tiga tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Yang pertama adalah Adam. Adam disebut menjadi pelopor ketakutan bagi manusia. Saat dia melakukan dosa, maka dia akhirnya mengisolasi dirinya dari hadapan Tuhan. Dia menutup dirinya dan takut bertemu dengan Tuhan. Ada banyak orang yang takut bertemu dengan Tuhan karena secara diam-diam dia sedang menikmati dosanya. Saudara, pemerintah sedang menganjurkan kita untuk mengisolasi diri, stay at home dalam istilahnya. Mari saat kita mengisolasi diri kita di rumah kita masing-masing, tapi janganlah kita mengisolasi diri kita dari hadapan Tuhan. Janganlah kita tidak mau bertemu dengan Tuhan, melainkan datanglah kepada Tuhan lebih terbuka dan lebih dalam lagi. Tokoh yang kedua adalah tokoh Abraham. Abraham dalam Kejadian 20, dia pernah takut kepada Abimelek. Dia takut dibunuh dan takut disingkirkan. Sebab itu dia membohongi status istrinya menjadi status diubah menjadi adiknya. Saudara, ketika Abraham terdesak, dia berbohong dan dia tidak menguraikan kebenaran secara utuh. Kapan kita sedang dalam ketakutan sehingga kita tidak berani mengutarakan kebenaran dengan jujur kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita mungkin, atau kepada rekan kita, sebenarnya kita sedang berbohong kepada Tuhan. Yang ketiga adalah tokoh Saul. Saul pernah takut sebagai seorang raja. Dia takut Daud menggeser posisinya. Karena itu, ketakutan itu memunculkan iri hati, memunculkan kedengkian, bahkan memunculkan satu niat yang ingin membunuh Daud. Kapan kita sedang dalam iri hati? Kapan kita sedang menginginkan kecelakaan bagi orang lain? Mari kita bertobat karena kita takut Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan orang Kristen boleh takut, bahkan harus sangat takut. Yang pertama, takut kepada Tuhan. Artinya kita mengagungkan perintahnya, kita taat kepada kehendaknya dan menghormati Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, takut berdosa. Artinya kita takut mencemari jiwa kita, mencemari tubuh kita, bahkan mencemari status kita, harkat kita sebagai anak yang ditebus oleh Tuhan, yang dikuduskannya menjadi wakil Allah di dunia ini. Yang ketiga, takut kepada penghakiman dan keadilan Allah. Orang berpikir bahwa dia bebas melakukan kejahatan dan dia tidak dihukum. Tapi ingat bahwa tiap-tiap perbuatan kita suatu saat akan diperhadapkan dengan tata penghukuman dan juga keadilannya Allah. Takutlah akan keadilan Allah dan takutlah akan penghukumannya. Yang terakhir adalah yang keempat, takut mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, takutlah mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu pada hari penyelamatan. 4 hal ini yang harus kita perhatikan dalam menyikapi ketakutan yang benar di mata Tuhan. Selamat menikmati pertolongan Tuhan untuk kita menjalani hidup ini dalam emosi takut yang suci di hadapannya. Shalom, selamat berdoa, Tuhan memberkati kita.